Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang cara memperbesar kompresi sepeda motor tanpa mengeluarkan banyak biaya, tanpa mengeluarkan banyak modal. Jadi modalnya cukup menggunakan kertas tulis seperti ini. Ini saya bentuk persis dengan perpak yang sebelumnya ya. Ini posisinya ada di blok piston bagian belakang, bukan yang depan ya. Kalau yang depan kan menggunakan perpak seperti seng, itu masih standar. Nanti untuk yang diganti cuma bagian belakang di sini ya. Ini untuk memperbesar kompresi, jadi saya rubah perpak yang awalnya tebal menjadi perpak yang sangat tipis seperti tadi ya. Sebelum dipasang ini dikasih lem. Ini saya menggunakan tribon yang keringnya seperti karet ya. Ini berhubung untuk perpaknya kertas, jadi harus dikasih lem ya. Ini lemnya harus sangat tipis juga. Yang penting nanti oli tidak bocor. Jadi tujuan menggunakan perpak kertas yang sangat tipis, nanti untuk pistonnya otomatis lebih maju ya. Karena blok pistonnya mundur, nanti otomatis pistonnya lebih maju. Nanti untuk kompresinya otomatis juga akan lebih besar dari standarnya ya. Ini selain perpak, saya tidak ada yang mengganti. Dan juga nanti untuk kompresi lebih besar, otomatis tenaga juga lebih besar ya. Ini bagian kanan kiri atau depan belakang kertas dikasih lem ya supaya tidak bocor. Jadi keuntungan menggunakan perpak yang sangat tipis yaitu yang jelas tidak mengeluarkan banyak biaya, cukup bermodalkan kertas yang sangat tipis ya. Nanti perpak yang seng masih bisa digunakan karena seng jarang banget sobek ya. Kenapa hal seperti ini akan berpengaruh terhadap tenaga sepeda motor? Jadi penjelasan singkatnya, nanti posisi blok piston akan berubah lebih mundur karena perpak diganti menggunakan lebih tipis ketimbang standarnya ya. Tapi untuk piston akan tetap. Jadi nanti pas posisi TMA piston akan lebih dekat ke blok headnya ya. Jadi pas posisi kompresi otomatis juga kompresinya lebih besar. Nanti pas ledakan api lontaran piston akan lebih besar juga. Jadi otomatis untuk tenaga motor lebih besar juga. Ini sangat bermanfaat ketimbang kita mengganti piston, itu biayanya lebih mahal ya. Ini tidak berlaku bagi yang kaum mendang-mending ya. Kalau ada biaya ya ganti piston yang lebih besar, tapi kalau tidak ada biaya ini cukup menggunakan perpak tipis seperti ini. Ini bisa dibilang PNP ya. Jadi tidak ada yang dirubah sama sekali kecuali perpak yang tipis seperti tadi. Nanti bagian blok headnya pun ini tidak ada yang dirubah, tidak perlu coak piston ya. Karena jika noken as dan juga piston masih standarnya motor, itu saya jamin sangat aman dipakai untuk harian. Tapi hal seperti ini ada kelemahan, yaitu di bagian rantai kampret atau rantai keteng. Jika rantai keteng sudah kendor sebelum dibongkar, itu nanti pas dipasang dan juga diganti perpak yang lebih tipis, itu rantai keteng akan lebih kendor sedikit ya, karena blok piston dan blok head itu lebih mundur. Jadi otomatis untuk rantai keteng juga lebih kendor ya. Tapi jika rantai keteng masih normal, itu tidak akan berpengaruh karena mundurnya sangat sedikit. Jadi seperti ini untuk posisi pistonnya lebih maju mungkin sekitar 0,3 milian. Jadi perubahan kecil seperti ini sudah sangat berpengaruh terhadap tenaga sepeda motor. Apalagi kalau motor cuma untuk harian ya, ini sudah sangat cukup untuk menambah tenaga dari sepeda motor tersebut.
Selanjutnya kita pasang untuk sisa-sisanya. Ini perpak yang seng ya. Ini untuk klep sudah saya sekir. Ini klep yang video satunya ya. Kalau mau menonton tinggal cari di beranda saya ada untuk cara sekir klep ya. Ini tinggal proses pemasangannya. Untuk pemasangan gear knock-on as atau gear timingnya ini harus pas, jangan sampai salah satu mata rantai pun, karena posisi piston lebih dekat ke block headnya, otomatis pas posisi overlap akan lebih dekat juga dengan klep ya. Jadi harus pas, jangan sampai salah satu mata rantai pun. Jadi untuk top mesin motor Jupiter Z, ini yang belakang yang magnet, kita buka keduanya. Kita cari garis satu seperti ini. Bentar. Ini untuk yang depan kan ada huruf H atau I ya, seperti itu. Terus di belakang huruf itu ada garis. Ini lurus dengan tanda panah yang ada di blok magnetnya. Ini. Terus yang bagian depan untuk garis gear timingnya ini lurus dengan yang tanda ini ya. Jadi lurus sejajar ke depan seperti ini. Ini untuk top dari mesin Jupiter Z. Seperti yang saya bilang di awal video, ini selain perpak blok piston yang diganti menggunakan perpak yang sangat tipis, itu lainnya masih standaran, tidak ada yang dirubah, tidak ada yang diganti. Begitu juga untuk setelan klep atau celah klep itu masih standaran juga di kisaran 0,04 sampai 0,06 untuk motor Jupiter Z ya. Ini selanjutnya kita pasang semua untuk tutup timing, terus tutup setelan klep, dan juga karburator kita pasang juga. Nanti kita tes nyala ya. Ini sudah terpasang semua. Sebelum kita nyalakan bisa dicek untuk kompresi pistonnya ya, dengan cara kita memampat lubang busi. Untuk kompresinya sudah besar, kita coba nyalakan. Cek juga untuk sirkulasi olinya dengan cara membuka penutup penyetelan klep ya. Untuk oli sudah lancar. Jadi seperti itu untuk cara menaikkan kompresi pada sepeda motor dengan cara simple ya. Ini bertujuan agar tenaga pada sepeda motor ini meningkat ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.